Kita sering bicara mengenai kemajuan ekonomi, tapi kita sering lupa bahwa kemajuan itu butuh energi yang merata. Sayangnya, infrastruktur gas kita hari ini masih terlihat timpang. Ramai di kawasan industri dan kota besar, tetapi kok masih terasa asing ya di wilayah pelosok ataupun pedesaan. Padahal ketika kita berbicara mengenai transisi energi yang adil, harusnya kan tidak meninggalkan siapapun di belakang. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa sulit sih membangun jalan tol energi dari titik eksplorasi sampai ke dapur rumah tangga di desa-desa. Selamat datang di Gas Talk, saya Rudy Zain. Dan di episode kali ini kita akan membahas satu tema yang krusial. Infrastruktur adil membawa gas dari kota hingga ke desa. Dan sudah hadir bersama kami narasumber kita hari ini, Daniel Purba. Beliau adalah founder dan advisor Indonesia Gas Society. Pak Daniel, kenapa sih gas alam kita itu lebih banyak numpuk di perkotaan daripada di pedesaan ini, Pak? Ya, Atau masih terasa sebagian mungkin terasa nggak adil kok yang mendapatkan pelayanan banyak itu justru di kota-kota besar dibandingkan di daerah-daerah atau di pelosok gitu. Ya, ini memang kembali lagi infrastruktur gitu ya. Jadi satu infrastruktur, kedua memang kepadatan konsumen gitu. Ini yang membuat investasi untuk membangun infrastruktur gas untuk mencapai konsumen dalam jumlah yang cukup banyak, ya memang di perkotaan gitu. Jadi tidak untuk di pedesaan yang mungkin jumlah penduduknya jauh lebih sedikit. Oke. Gitu. Jadi Ya. masalahnya ke demand itu Pak ya, Demand, permintaannya di iya. sana ya. Iya betul. Oke. Betul. Nggak bisa gitu Pak narik pipa gitu misalnya. Ya kalau gasnya ditemukan di daerah dan situ ada masyarakat, bisa dimanfaatkan juga untuk di daerah sekitarnya. Jadi tidak untuk skala besar gitu ya. Jadi itu udah banyak juga dimanfaatkan. Sudah bisa juga untuk ya. city gas itu seperti Sumatera Selatan itu gas-gasnya diambil daerah-daerah sekitarnya di situ. Oh jadi bisa untuk digunakan untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat ya. Tapi kalau misalnya ditarik ke wilayah-wilayah pedesaan, sebenarnya itu cuma masalahnya di infrastruktur atau memang ada hal lain yaitu regulasi nih Pak? Regulasi sih tidak. Ini karena masalah market aja ya, demand. Jadi kalau kita investasinya besar tapi revenue-nya kecil ya mungkin investasinya jadi kurang menarik begitu. Ya. Rata-rata Pak Daniel, berapa jauh sih Pak dari titik ditemukan gas sampai ke katakanlah pemukiman suatu daerah di pedesaan di sekitar itu Pak? Disinilah menariknya industri gas di Indonesia ini. Ya, udah banyak diperbincangkan bahwa titik supply itu jauh dari lokasi demand, gitu ya. Contohnya kita punya gas yang besar sekali ada di Papua, gitu. Tapi ya itu masyarakat sana jumlah penduduknya belum banyak, gitu ya. Industrinya juga belum ada, gitu. Jadi konsumennya belum ada sehingga gasnya dibawa ke Jawa, dibawa ke Sumatera begitu ya, karena konsentrasi kepadatan penduduk Indonesia ya memang di Jawa, Sumatera gitu ya. Sementara gasnya kita yang besar itu di Papua, di Kalimantan, Sulawesi juga ada. Gitu. Dikarenakan memang ya pengguna tidak banyak di sana, industri belum ada, tetapi lebih kebanyakan di wilayah Pulau Jawa. Jadi bukan dikarenakan memang jarak yang memang sulit dijangkau untuk infrastruktur itu Pak? Enggak. Memang mainly karena memang demand-nya enggak ada. Nah kalau memang seandainya Pak, hal itu ada demand-nya, ada industrinya di satu wilayah, gimana cara mendistribusikan dari titik ditemukan atau pusat gas tadi sampai ke wilayah yang dimaksud ini Pak? Ya makanya dalam mengembangkan resources gas yang ada itu dari dulu sudah dilakukan sebetulnya. Jadi di mana lokasi gasnya ada, di situ juga di-encourage industrinya dibangun.
gitu ya. Ya. Contohnya kita dulu ya tahun 70-an ketemu gas besar di Arun di Ya, Aceh. ya, ya. Nah, di sana juga didorong, dibangun, dan sudah dibangun memang dari dulu pabrik pupuk, pabrik kertas, gitu. Industri semua mulai berkembang di sana, dibangun di sana. Jadi pembangkit listrik dibangun. Jadi kalau ada sumber gasnya, maka di situ juga didorong industrinya juga berkembang. Di Kalimantan, gitu ya, di daerah Kalimantan Barat, gitu. Dulu ada ketemu cadangan gas yang cukup besar, gitu. Nah, di sana juga didorong pabrik pupuk ya, dibangun, ya pabrik amonia dibangun, begitu di sana. Jadi industri juga berkembang, gitu. Memang untuk konsumsi masyarakat, Ya. ya karena belum banyak Belum banyak penduduknya, sana. masih terbatas. Apalagi industri ya. Jadi lebih kepada industri, Iya, gitu. iya. Saya pernah dengar Pak, small scale LNG atau CNG sendiri itu cocok gak sih kalau kita bicara keadilan ya, masa kota aja sih yang ngerasain gas, kan yang desa-desa juga dong. Menggunakan Ya. dua teknologi itu gimana Pak? Ya, jadi sekarang ini small scale LNG itu mulai banyak berkembang untuk memanfaatkan sumber gas yang tidak terlalu besar, tapi bisa ditransport ke konsumen Ya. lebih mudah, Ya. gitu. Tanpa harus membangun pipa. Tanpa Gitu ya. harus bangun pipa. Tanpa pipa. Oke. Jadi kalau LNG itu ya bisa ditransport pakai tangki, gitu ya, dari satu titik ke titik konsumen. Cuman memang dia di konsumennya harus ada fasilitas regas. Nah, sekarang ini udah banyak berkembang teknologi dan provider yang dia sifatnya modular, gitu. Jadi lebih mudah, lebih praktis, lebih cepat, dan tidak mahal, gitu. Nah, itu udah bisa dilakukan. Contohnya seperti sekarang ini seperti hotel, restoran, gitu ya. Memang udah banyak juga pakai LNG itu yang diangkut pakai truk. Ya, Dulu tuh nggak ada. Oke. Sekarang ini tangki tabung LNG pun sudah bisa untuk skala industri kecil, seperti LPG yang tabung besar itu udah mulai berkembang. Artinya ada jawaban ke sana. Ada jawaban Ada jawaban ke sana dan ada upaya ke sana. Ya. Apa sih Pak dampak ekonomi bagi sebuah desa yang memang sudah menerima akses gas yang secara stabil dan tentu murah? Ya, yang pasti di lingkungan di sekitar di mana gas itu ditemukan, gitu ya. Mereka nggak harus pakai gasnya sih, tapi paling tidak listriknya mereka udah bisa dapat, gitu. Listrik yang diproduksi dari gas yang ada, gitu. Untuk masuk ke rumah tangga, memang dari dulu nggak pernah dipikirkan, karena kita punya LPG banyak dulu ya. Dulu kita LPG sampai ekspor dulu loh, kita LPG. Jadi karena ada LPG ya udah pakai LPG aja. Jadi rumah-rumah itu nggak ada fasilitas sambungan pipanya tuh. Nah, sekarang kalau mau ke rumah tangga buat masak di dapur pakai gas pipa, ya itu harus bangun pipa tuh. Ya, infrastruktur di situ. Infrastruktur lagi, gitu, di jalan rayanya, masuk ke rumah masing-masing, gitu ya. Nah, itu yang sampai sekarang di daerah tertentu saja yang bisa dilakukan. Tapi gimana sih Pak kita meyakinkan investor, ini loh kalau kalian membangun infrastruktur di pedesaan tetap memiliki nilai ekonomi yang baik atau yang bagus, menguntungkan lah. Itu yang belum in place, belum ada, ya, karena masih cukup mahal sih ya, volumenya juga kecil sekali, gitu. Jadi investasi itu belum memberikan return yang memadai. Gitu, Tapi bukannya kalau kita pakai gas ini akan membantu pemerintah dari sisi skema subsidinya nih Pak? Dari sisi skalanya sih kelihatannya belum sebanding ya, gitu ya, belum sebanding. Dibanding juga untuk implementasi, eksekusi, dan nanti operasionalnya, resiko-resikonya. Karena bangun pipa itu kan nggak boleh nanti ada yang orang nyangkul di situ meledak begitu ya. Jadi yang at the end ya merugikan masyarakat, gitu. Nah, hal seperti ini memang belum visible lah untuk kita ke arah sana. Gitu. Saya khawatirnya gini, jangan-jangan ada kesenjangan harga antara masyarakat di Kota Mangkasas gas ternyata berbeda dengan masyarakat di pedesaan ketika mereka harus mendapatkan gas. Ada informasi atau data mungkin Pak tentang itu?
isu itu sebetulnya sih kalau saya lihat nggak ada ya di kita yang muncul seperti itu gitu. Kalau gas masuk desa misalnya gitu Ya, ya. ya. Untuk apa kan gitu. Kalau desa kan biasanya ya selama ini perlu energi ya, energi misalnya untuk pompa ya, pompa mereka untuk pompa air gitu ya. Untuk pengairan gasnya, pengairan apa airnya gitu ya, untuk irigasi mungkin perlu dipompa air. Nah itu eh, kalau tarik pipa untuk ke sana usianya masih berapa tahun, resourcesnya di mana, dari segi ekonomiannya kelihatannya belum visible gitu. Oke, tapi Ya. kalau pembangunan jaringan gas kita sampai dengan saat ini gimana pandangan Bapak? Eh, Masih banyak lagi yang harus kita bangun. Ya. Transmisi gas ya sekarang ini masih berjalan nih di Jawa saja. Cirebon Semarang ini kan masih tahap 2 nih lagi dibangun nih. Kalau Gresik Semarangnya udah jadi Ya, gitu, ya. dari timur ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah ke Jawa Barat ini masih sepertiga lah kita bilang gitu ya. Mudah-mudahan akhir tahun atau tahun depan selesai nih, nyambung sampai Cirebon. Nah di Sumatera juga belum nyambung tuh. Oh, belum nyambung itu Belum ke nyambung, Sumatera. belum nyambung. Oke. Jadi seperti sekarang baru ketemu gas di Andaman, di Iya, Sumatera Aceh iya. Utara, itu mau dialirkan sampai ke selatan, itu masih perlu beberapa section tuh harus dibangun lagi, pipa gitu, Oke. supaya bisa nyambung. Satu. Yang kedua, eh, kalau pipanya makin jauh, otomatis biaya Makin tinggi. transportasinya juga lebih mahal, gitu ya. Jadi ini semua harus dihitung sih, gitu. Apakah lebih ekonomis kalau kita bangun pipa gitu ya dari ujung Sumatera sampai ujung selatan. Iya, Kalau selatan udah nyambung ke Jawa, iya, udah ada pipa South Sumatera, West Java. Jadi iya. Sumatera Selatan lewat Selat Sunda gitu ya. Itu nyambung tuh sampai Jawa Barat gitu. Hmm. Itu sudah ada, udah in place gitu. Itu udah bisa nyambung ke Jawa dari Sumatera. Nah, ini memang di Sumatera sendiri untuk nyambung ya eh, jaraknya panjang, medan yang dilewati Geografinya juga berbeda. ya lewat gunung, bukit, sungai gitu ya, Hmm. dan itu memang technically ada solusinya sih gitu ya. Tinggal dihitung lebih ekonomis yang mana gitu. Oh, Lebih visible yang mana sih, nggak ya ya, secara keekonomian, ya, tapi ya, dari ya. sisi teknologi, keamanan, resiko gitu ya, konsumen, ini memang harus dihitung semuanya. Artinya jaringan gas ini bukan berarti semua pipanisasi gas itu merata, tapi lihat dari sisi kondisi yang Iya, faktual juga seperti kita itu. kan Hmm. membangun sesuatu yang memang nanti ujung-ujungnya memang bermanfaat kan Ya, gitu ya, ya, nggak ya, ya. asal bangun. Ya. Jadi itu semuanya diperhitungkan lah Mhm. gitu. Tapi kira-kira gambarannya Pak, kalau memang jaringan gas ini sudah terbangun dengan baik, apa yang paling tidak betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita ini Pak? Yang pasti kita dari sisi kalau kita ketemu gas, Mhm. kalau infrastrukturnya sudah ada, itu kita nggak perlu waktu tambahan atau investasi tambahan lagi untuk memanfaatkannya. Karena infrastrukturnya sudah ada gitu ya. Contohnya misalnya di di Jakarta gitu ya, kita udah ada floating storage regasification, masih floating memang. Mhm. Dulu ini dibangun untuk menampung gas yang atau LNG gitu ya, dari Bontang atau dari Tangguh gitu. Nah sekarang kita ketemu nih LNG di Aceh Ya. gitu ya. Ya ini dia udah siap nampung nih. Begitu sana produksi, di sini nggak perlu bangun lagi, udah tinggal ngelanjutin Mhm. gitu, nggak perlu Mhm. investasi baru Mhm. gitu. Jadi udah pasti lebih murah kan, karena udah ada fasilitasnya gitu. Jadi ini membuat kita fleksibel. Sekarang juga ini menyambung pipa dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Ini supaya nanti kalau sudah tersambung gitu ya, kita mau injek gasnya dari timur atau dari tengah untuk kirim ke barat karena barat nggak punya produksi, Ya, ya. ya itu pipanya udah ada ya tinggal injek aja kan gitu ya. Oke. Terus kalau industri Ya, nanti mau berkembang di sepanjang ya, jalur ya, ya. pipa Aha. supaya perekonomian Betul. bertumbuh, itu bisa tinggal ngetap tuh. Mhm. Tinggal nyambung aja ke Mhm. apa namanya pipa distribusinya. Ya. Jadi kalau mendefinisikan keadilan dalam memperoleh energi gas sendiri,
baik masyarakat di kota perkotaan atau masyarakat pedesaan tuh apa yang paling tepat untuk disampaikan itu Pak? Atau definisinya nih? Yang pasti apa namanya, energi Mhm. bagi masyarakat tersedia, gitu Energi ya, bagi masyarakat tersedia. tersedia, gitu. Yang dibutuhkan itu kalau kita sekarang sering dengar Mhm. availability, Ya, gitu ya, accessibility, ketersediaan, ya aksesnya. aksesnya Mhm. ada, gitu ya. Itu yang penting kan, Mhm. gitu ya. No one left behind kira-kira gitu Nah, ya. itu slogan yang menarik itu. Iya, semuanya Ya, terperhatikan, ya. gitu ya. Disitulah apa namanya, ya peranan semua pihak sih kalau saya bilang. Ini Hmm. nggak bisa 100% menjadi tanggung jawab pemerintah saja, Ya. gitu ya. Semua pihak harus terlibat, termasuk para researcher nih, gitu ya, peneliti perguruan tinggi itu punya andil loh di sini, gitu ya. Nggak apa namanya, punya peran yang penting juga, gitu ya. Maksud saya kita kan membangun ekonomi ini kan multidimensi, gitu ya. Di masing-masing daerah juga punya kebutuhan, tantangan, dan supply yang Mhm. berbeda-beda, Mhm. gitu. Nah ini memang yang ya harus digarap bareng-bareng deh, gitu. Ya, ya, Pemerintah ya. pusat, pemerintah daerah, gitu. Pengusaha besar, pengusaha kecil, masyarakat, ini semuanya Semuanya harus ikut bekerja bersama itu ya. bersama-sama. Karena kan Mhm. misalnya kita mau narik pipa nih, gitu. Ya. Mau narik pipa, mungkin ada masyarakatnya, jangan lewat depan halaman Ya, saya dong, saya mau gitu nanya kan. tuh, itu kebun saya nih, Iya, kebun gimana nih? saya, wah bahaya nih, besok saya nggak bisa nanam. Ya, kan nggak bisa juga. Jadi memang perlu Ya. kebersamaan, itu ya, supaya kita bisa apa namanya, mengerjakan Ya, hal-hal ya. yang besar Belum ini, lagi, gitu. pusing mendingan kayu bakar aja lah Iya, gimana. iya, Memberikan edukasi itu ke depan tuh kepada masyarakat-masyarakat kita tuh seperti apa yang tepat ini, Pak? iya. Jadi Mhm. eh, ya perlu kita pahami bersama Ya, memang bahwa energi ini perlu sustain, availability-nya tuh harus selalu ada, gitu ya. Satu, yang kedua ya lingkungan juga harus kita jaga, ya. Kita mau ngebor, gitu ya, kita mau bangun pipa, itu AMDAL oh iya, ada, ya, gitu ya. Jadi ya, harus diperhatikan, gitu. Dan kita harus disiplin di situ, gitu. oke. Supaya risiko-risiko ini terkelola lah, gitu ya, dengan baik, gitu. Tidak ada yang dirugikan, yang berbahaya, Mhm. gitu. Eh, Kemudian apa namanya, keterlibatan dari semua apa namanya, di masyarakat ini perlu. Mereka akan terlibat dengan positif kalau Mhm. memang ada understanding-nya, gitu ya. Jadi Oke, memang ini edukasi, sosialisasi, gitu ya, ke masyarakat. Ini memang nggak boleh berhenti, ya, nggak boleh berhenti. ya, Karena isunya juga berkembang terus ya, soalnya, gitu. Isu baru muncul, gitu ya. Ya kayak dulu pas COVID misalnya, ya. gitu kan ya. Wah, gimana nih, gitu kan? Nggak bisa bergerak. Semua orang mementingkan negara yang masing-masing. Mhm. Mhm. Yang punya obat nggak mau sharing dengan negara lain misalnya dulu, gitu ya. Yang punya energi juga nggak mau, gitu Ya, ya, nggak mau kirim, gitu. Wah, kita harus pastikan kita cukup dulu nih. Nah, memang disitulah kemandirian ini kita kejar nih, oke, gitu. Ini sekarang ini dengan geopolitik yang ada, ya. mau tidak mau kemandirian ini mutlak Kemandirian untuk menciptakan ketahanan tadi nih, Pak. untuk ketahanan. Iya, Iya, gitu. Jadi ini nggak mudah. iya, Resourcesnya ada nggak? ada. Ada, Mhm. banyak banget, Iya. gitu. Ngelolanya Tapi gimana nih? iya, to make it happen, ini PR besar Nah, itu kita, dia. gitu. Bisa Mhm. kok. Saya yakin banget dan optimis itu sangat bisa kita Semuanya lakukan. satu visi. Iya, semuanya satu visi. Bisa jadi semuanya satu visi, tapi mungkin ya nggak hanya sekedar visi, gitu ya. Ada implementasinya, action. Implementasi dan understanding-nya dulu, Oke. Iya, gitu. iya, iya. Supaya paham nih, gitu ya. Udah jelas kalau kalau negara kita ini sih, kalau saya lihat udah sangat apa ya, sangat bersyukur lah kita, gitu. Ya memang tantangannya ya how to manage better, gitu ya. Oke. How to manage better, educate the people, Ya. ya, tingkat pendidikannya, pengetahuan, pemasangan. Jadi itu PR besar kita sih. Oke. Dan
sangat optimis sih bisa banget gitu. Ya, no one left behind. Kalau Bapak ditanya, Pak Daniel, kapan nih target seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mengakses gas dengan mudah? Eh, Berapa lama nggak harus sih. Jadi Harus tidak harus seluruh masyarakat Indonesia ini mengakses gas dengan bisa mudah? akses ke gas Ya, gitu. Karena apa iya mereka harus ke gas gitu kan? Kalau di lapangannya di situ ada geothermal, nggak kenapa perlu tidak? gas ya. Lebih gampang lagi. Iya lebih gampang. Sudah ada geothermal ya udah buat listrik ya Iya, buat iya, masak, mandi air panas misalnya gitu ya. Oke. Udah ada. Jadi nggak perlu gas, nggak perlu BBM mungkin gitu ya. Jadi ya ini memang itu tadi kita harus lihat peta apa namanya resources dan Ya. demand di Indonesia ini. Gitu. Intinya adalah ketersediaan dan kemudahan untuk mengakses Iya. apapun itu. Apapun itu. Apapun itu. Iya, Tidak harus betul. gas. Tidak Tetapi harus gas gas. menjadi penting ketika kita bicara sebagai transisi energi baru terbarukan tadi. Iya, yang sekarang ini kayak contoh PR kita Ya. kan elektrifikasi ya. Ya, Jadi biar semua masyarakat Indonesia mau di puncak gunung dia, di mendapatkan pedalaman aliran listrik. apapun, dia punya akses teraliri listrik Iya. gitu. Jadi caranya gimana ya? Energi apa yang bisa tersedia, yang dekat di situ, yang bisa menyediakan listrik? Ya. Ya pasti semua kena matahari kan gitu ya. Makanya ini kan ada program kita harus bangun solar panel gitu ya. Tapi bangun solar panel kepada masyarakat yang nggak ngerti apa itu solar panel kan perlu tahapan lagi ya Edukasi dia gimana. Nanti udah dipasang nggak nanti kepake nggak gitu ya. Iya. Terus nanti nggak keurus, nggak boleh kepotong atau apa gitu ya. Panel yang nggak dibersihin ya. 2-3 tahun mungkin ya udah hilang lagi gitu ya. Nah ini memang kegunaannya udah nggak kerasa lagi di situ. ya itu tadi saya bilang pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu ya, masyarakat sampai yang terkecil lah, kepala desa segala macam. Kesiapan masyarakat pun menjadi penting. Penting di situ banget, ya. penting Oke. banget Mas Rudi. Akhirnya kita sudah terjawab ini dari tema kita keadilan untuk mendapatkan akses energi tadi nih Pak. Iya. Terima kasih loh Pak Daniel. Sama-sama Mas sudah Rudi. mengisi di episode kita kali ini. Dan sahabat dari Gas Talk, transisi energi ternyata bukan hanya kompetisi atau saling menyingkirkan, tetapi harmoni untuk saling melengkapi. Dan gas alam tetap memegang peran yang sangat krusial sebagai penyeimbang agar langkah kita menuju energi bersih itu tidak goyah di tengah jalan. Tanpa keseimbangan, kemandirian energi hanya menjadi sebuah slogan. Terima kasih telah menyaksikan episode 15 Gas Talk. Menurut Anda, apakah Indonesia sudah cukup seimbang dalam mengelola energinya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan lebih lanjut. Saya Rudy Zain. Sampai jumpa di episode selanjutnya.